Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kawan semuanya, eh, berjumpa dengan saya Mahrop Eko Cahyono dalam mata kuliah pembelajaran bahasa Arab MI. Kali ini materi kita adalah tentang Thoriqoh al-Qiraah. Nah, untuk pembahasan lebih lengkap, mari kita lihat slide selanjutnya. Nah, sekarang pengertian membaca. Apa sih membaca itu? Nah, membaca merupakan proses pemahaman atau penikmatan terhadap teks bacaan dengan memanfaatkan kemampuan melihat, yaitu mata, yang dimiliki oleh pembaca sesuai dengan tujuannya yang dilakukan secara nyaring atau dalam hati. Jadi membaca itu ya menikmati teks seperti itu ya, atau memahami teks dengan memanfaatkan panca indera kita seperti itu. Yang kedua, tujuan membaca. Nah, setelah tadi kita tahu makna membaca, sekarang kita harus tahu tujuan membaca itu untuk apa. Nah, tujuan membaca itu yang pertama, memahami aspek kebahasaan. Nah, itu apa sih aspek kebahasaan itu? Ya ada kata, ada frasa, ada kalimat, ada paragraf, dan juga ada wacana. Yang kedua, memahami pesan yang ada di dalam teks tersebut. Dengan kita membaca, kita akan tahu, oh maksud dari bacaan ini apa, pesan dari bacaan ini apa. Contoh, ambillah buku gambar. Maka tujuan dari penulis adalah menyuruh kita untuk mengambil buku gambar. Ada juga ketika bacalah kalimat di bawah ini, berarti penulis menginginkan kita untuk membaca kalimat yang ditulisnya seperti itu. Selanjutnya mencari informasi penting dari teks ya. Kalau misal kita membaca berita, kita akan tahu informasi-informasi penting. Ataupun kalau kita di bahasa Arab belajar ya, ketika kita membaca seperti qawaid, itu kita akan tahu, oh ini kedudukannya sebagai mubtada, ini sebagai khobar, oh ini isim, ini fi'il, kita akan mengetahuinya. Selanjutnya, mendapatkan petunjuk melakukan sesuatu pekerjaan ataupun tugas. Jadi ketika kita itu membaca, kita akan tahu, oh ini dikerjakan dengan memilih A, B, C, D. Yang satunya ini dikerjakan kita menjawab dengan isi. Nah, seperti itu kita bisa. Selanjutnya, menikmati bacaan baik secara tekstual maupun kontekstual ya. Jadi dengan membaca kita, kalau misal kita membaca sebuah cerita ataupun novel, kita akan tahu oh alur ceritanya seperti ini, kita bisa menikmati. Terkadang kalau kita baca novel seperti itu kan, seakan-akan kita itu berada di dalamnya seperti itu. Yang terakhir, dapat melakukan dan melantunkan gaya bahasa Arab dan Al-Quran secara tepat dan menarik hati ya. Kita tahu cara membaca Al-Quran dan cara membaca teks Arab biasa itu berbeda. Membaca Al-Quran kita belajar tajwid dan caranya berbeda. Dzalikal kitabu la raiba fih. Itu membaca Al-Quran. Kalau membaca teks Arab biasa ya, hadza kitabun. Nah, itu membaca teks Arab biasa. Selanjutnya, metode pengajaran membaca. Apa sih yang dimaksud dengan metode pengajaran membaca atau metode qiraah ya? Yaitu cara atau metode bagaimana peserta didik ini mudah dalam memahami apa yang telah kita jelaskan melalui proses pemahaman atau penikmatan terhadap teks. Jadi memahaminya peserta didik itu dengan
teks-teks yang kita buat. Contohnya ini loh, semisal mubtada, contohnya ini, khobar, contohnya ini, seperti itu. Sehingga tujuan dari pembelajaran bahasa Arab itu bisa tercapai. Maksudnya siswa bisa menguasai bahasa Arab dengan kita membuat tulisan membaca. Kita buat tulisan, mereka suruh baca, mereka bisa menyerap apa yang kita ajarkan, seperti itu. Selanjutnya metode-metode dalam thoriqah al-qiraah atau metode membaca. Pertama ada metode harfiah. Nah, ini metode harfiah ini siswa diajari dulu atau dikenalkan dulu dengan huruf-huruf hijaiyah. Yang kita tahu huruf hijaiyah itu ada alif, ba, ta, sa, terakhir ya. Nah, itu dikenalkan terlebih dahulu. Nah, yang kedua metode sautiyah. Nah, metode sautiyah ini kita diajarkan seperti gini. Alif fathah a, ba fathah ba. Ini metode sautiyah. Jadi apa yang diucapkan oleh gurunya, pengajarnya atau ustadznya itu ditirukan karena saut itu suara ya. Jadi kita melatih siswa untuk bersuara. Alif fathah a, menirukan. Selanjutnya metode suku kata. Nah, metode suku kata itu berbeda dengan tadi alif fathah a, tapi ini langsung a, ba, ja, sa. Contoh seperti itu. Ini metode suku kata. Jadi langsung diajak membaca satu kata. Nah, kalau metode kata ini langsung katanya ini bermakna ya. Bun kan bermakna. Tadi cuma kalau metode suku kata itu hanya a, itu nggak ada artinya. Tapi kalau metode kata ada artinya. Bun artinya adalah ayah. Kitabun buku. Nah, ini metode kata. Metode kata ini kita bisa menempelkan gambar di depan ataupun kita membawa benda, siswa menirukan kita. Ya. Bun. Misalnya kita membawa membawa gambar ayah. Bun. Ini mereka akan tahu, oh itu ayah maksudnya, seperti itu. Itu metode kata. Selanjutnya metode kalimat. Nah, metode kalimat ini berarti sudah berbentuk jumlah ya. Jumlah mufidah ya. Contoh, akaltu arruzza, saya telah makan nasi. Atau ajlisu alal kursi, saya duduk di kursi atau di atas kursi. Nah, ini contoh metode kalimat. Jadi guru mengucapkan satu kalimat atau satu jumlah mufidah, setelahnya siswa menirukan. Ini metode kalimat. Nah, setelah kita mengetahui metode-metode dalam thoriqah al-qiraah, sekarang kita bahas kelebihan dan kekurangan metode-metode tersebut ya. Metode harfiah, kelebihannya siswa menguasai huruf hijaiyah yang paling tidak dengan kita menggunakan alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho sampai ya, mereka akan mengenal huruf hijaiyah tersebut. Namun kekurangannya adalah siswa lambat dalam membaca. Ya betul, karena kita lebih mengenalkan dulu huruf hijaiyah sampai mereka benar-benar tahu. Ketika kita tunjuk, oh ini huruf apa, mereka tahu. Ya, itu tadi kekurangannya siswa lambat dalam membaca. Selanjutnya untuk metode sautiyah atau saut itu ya suara ya. Metode ini mengajarkan huruf dengan bunyinya bukan dengan namanya. Ya. Jadi ada gambar ayah. Jadi langsung diajarkan bun. Seperti itu. Atau tirukan saya. Ba. Nah, seperti itu. Metode ini
Ya, kekurangannya metode ini terkadang menghambat kelancaran atau kecepatan dalam membaca siswa. Itu kekurangannya. Terus metode suku kata. Siswa menguasai suku kata dengan baik. A. Ba. Tadi ya. Kekurangannya metode ini menghambat kelancaran atau kecepatan membaca siswa juga. Selanjutnya metode kata. Ya ini metode kata. Jadi sejalan dengan landasan psikologis, pengetahuan visual manusia yang dimulai dari hal-hal umum. Jadi contoh, kita membawa buku atau gambar buku. Kita bilang kitabun. Siswa menirukan kitabun. Nah, seperti itu. Terus membiasakan siswa berlatih membaca cepat. Ya, kitabun kan sudah bisa membaca ya. Kurrosatun, maktabun. Nah, itu mereka menirukan, insya Allah sudah bisa membaca dengan cepat. Selanjutnya siswa mulai membaca satuan kata yang punya arti. Ya, setiap yang diucapkan oleh guru ataupun pengajar maupun ustadz itu sudah ada artinya. Kursiun artinya ya kursi. Namun juga memiliki kekurangan. Kekurangannya terkadang siswa lebih fokus pada gambar karena tadi kita membutuhkan media ya. Terus terkadang siswa hanya menebak atau mengira ketika kita membuat tulisan pilihlah atau cocokkan gambar dengan kata Arab di samping. Itu kadang dikira-kira karena belum begitu paham. Jadi kalau metode kata ini seharusnya siswa juga harus menguasai mufradat dengan baik. Jika kata diajarkan bentuknya sangat mirip, siswa terkadang mengajarkan contoh antara maktabun dengan maktabatun. Nah, itu dua kata yang hampir sama tetapi berbeda makna. Maktabun artinya meja, maktabatun artinya perpustakaan. Nah, itu nanti terkadang bledru seperti itu ya. Yang selanjutnya metode kalimat. Nah, ini siswa terbiasa membaca sebuah kalimat dengan kita mengajar kalimat langsung jumlah mufidah ya. Hadza kitabun jamilun. Nah, terus mereka mengikuti kita, itu akan membiasakan mereka membaca kalimat secara utuh sehingga mereka bisa membaca dengan baik. Namun juga memiliki kekurangan apabila ini untuk siswa pemula akan kesulitan menirukan kata-kata gurunya atau pengajarnya dalam waktu yang singkat. Ini kekurangannya ya. Jadi kita harus tahu kelebihan dan kekurangannya sehingga kita nanti bisa mengoreksi mana yang sesuai kita gunakan sehingga nanti pembelajaran bahasa Arab bisa berjalan dengan baik dan lancar. Itu mungkin materi kita pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.